Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Bramantya Yendrina Utama dengan NIM 20121579 dan kelas 20 S1 SI03. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi dan demo coding untuk pemrograman client server pada UTS ini. Izinkan saya untuk share screen. Dimulai dari PCS terlebih dahulu. Pada PCS kita mempunyai tabel admin, item transaksi, produk, dan transaksi. Kita coba lihat pada struktural admin, seperti ID, email, password, dan nama. Kemudian untuk item transaksi berisi ID, transaksi ID, produk ID, quantity, harga saat ini, subtotal. Kemudian untuk produk ID, admin ID, nama, harga, dan stok. Dan kemudian untuk transaksi ID, admin ID, tanggal, dan total. Kemudian untuk relasional dari eh, desainer ini. Kemudian untuk relasional dari pada tabel PCS ini, coba kita rapikan terlebih dahulu. Nah, diterapkan. Jadi dari item produk, dari nih ya, yang terlebih dahulu biar rapi. Nah, untuk data dari admin kita memiliki yang namanya foreign key dari produk dan transaksi. Jadi memiliki relasi dari data admin, kemudian berelasi ke produk dan ke transaksi. Kemudian dari produk berelasi dengan item transaksi, yaitu di dalamnya adalah produk underscore ID. Kemudian dari item transaksi, dari transaksi underscore ID, ID dari transaksi menjadi item transaksi. Jadi transaksi dari ID berhubungan atau berelasi dengan item transaksi. Ditemukanlah item transaksi. Istilahnya ini adalah dibuat dari tabel baru. Kalau perelasian dari yang saya pelajari pada pemrograman basis data, ini adalah buatan item transaksi adalah buatan dari hubungan antar relasi dari transaksi. Kemudian setelah kita bahas perancangan database, kita masuk pada penjelasan kode. Di sini saya akan jelaskan pembahasan kode terlebih dahulu dan kemudian pada pembahasan postman-nya. Ya, berikut ini kita harus menambahkan dari apa yang sudah disyaratkan pada praktikum yang kemarin, yaitu menaruhkan restore library atau CWT. Ya, kita sudah siapkan pada di sini library, Firebase kita sudah siapkan, REST controller kita sudah siapkan, CWT sudah siapkan untuk memulai program yang disediakan. Kemudian saya membuat API PCS, sebenarnya sudah.
membuat API PCS, kita mulai dari public admin get. Di sini saya buat admin supaya ngeload dari data JSON. Kita membuat admin get. Admin get tuh bertujuan untuk melihat, melihat dari struktural dari suatu project yang nantinya akan dikembangkan melalui post, put, dan delete. Kita mulai dari admin get. This check token ini ada ini dibuat untuk apabila dihilangkan dari data, misal kita buka sembarang dari eh, localhost biasa ke Chrome, ini tidak kebaca karena ini hanya untuk pada Postman saja. Bisa dibuka, tapi ini harus dihilangkan. Kemudian result dari admin. Nah, kita jelaskan model dari admin. Model dari admin ada get admin, insert admin, update admin. Sebenarnya ini adalah suatu hubungan, model kan suatu hubungan dari database. Nah, unsur dari untuk melihat suatu fungsi itu kita taruh di controller. Jadi saya jelaskan admin get untuk melihat apabila data is true, maka data found. Apabila data sukses, maka pesannya adalah data found, data ditemukan. Kemudian untuk admin post sendiri ya seperti pada CRUD itu adalah create. Yaitu kita menginputkan, pada di sini kita menginputkan email sebagai validasi dan tidak boleh kosong. Kemudian email dengan formatnya harus ya email gmail.com, ACID, dan formatnya harus valid. Kalau tidak valid ada unsur validasi message-nya. Kemudian password tidak boleh kosong. Nah, seperti biasa. Nama tidak boleh kosong. Kemudian apabila data itu tidak valid, maka sukses dari pesan itu adalah false. Nah, pesannya adalah data tidak valid pada validasi message-nya. Kemudian kita taruh responnya dari output data JSON REST yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian data dari email, password, kita balik lagi ke admin put. Nah, admin put sama seperti dari admin post, cuma kita cuma kita bedakan ini sama seperti kalau CRUD itu create update put itu update. Ya, email sama kayak yang tadi, email validasi email tidak boleh kosong, email ada berformat email tidak valid. Kemudian password tidak boleh kosong, nama tidak boleh kosong. Seperti biasa, sukses data, failed data, valid. Apabila tidak valid ya data tidak valid atau suksesnya false. Eh, Kemudian dari data update. Data update tuh kalau sebelumnya sudah mengisi, kita bisa mengisi untuk mengubahnya. Intinya edit lah, edit atau update berhasil. Kemudian update delete. Update delete ada yang diambil dari cuma ID doang, dari ID. Karena kita membuang data ID-nya supaya semua hilang atau terhapus. Dan ini apabila jika delete admin tidak valid, maka success false message ID tidak valid. Atau bisa tidak ada atau belum dibuat atau sudah terhapus tapi masih di ya. Kemudian dari data admin, dari semua unsur kita harus memerlukan login untuk bisa menemukan token. Jadi if data responder dari exit, data time, izin post, responsi, autentifikasi berhasil, dan nanti ada tokennya. Coba kita praktekkan untuk admin terlebih dahulu. Get adminnya tadi. Coba kita
token tidak valid. Kita harus melakukan, karena token harus kita buat untuk autentifikasi yang ada di coding tadi. Jadi kita butuh send. Nah, kita autentifikasi berhasil. Terus sini kita copy, terus kita masukkan ke authorization get. Sebenarnya banyak, ini harus kita masukkan. Ini banyak. Karena setiap token itu berbeda-beda, waktunya juga beda. Nah, apabila kita, ini kita true data found, artinya berhasil. Nah, ini adalah isi dari data dari sini. Admin. Tuh, datanya sama. Itu artinya berhasil. Ini adalah untuk menampilkan data get dari suatu yang sudah kita buat. Kemudian untuk data post sendiri, coba kita tampilkan. Kita buat dulu authorization-nya. Kita buat dari body admin, email, password, nama. Email, password, nama. Email, password, nama ya. Ini belum saya isi. Email, password, kita cek emailnya, kita tambahkan. Post ini adalah unsur dari penambahan ya, create. Jadi kita bisa menambahkan. Misal emailnya Bramantya. Nah, harus berformat email ya. gmail.com gitu. Passwordnya 12345 dan namanya Ikhwan. Terus authorization udah diganti, kemudian kita send. Nah, insert berhasil. Apabila insert sudah berhasil dengan bramantia@gmail.com 827C, ini adalah password, dan kemudian Ikhwan. Kemudian kita cek, kita refresh dulu. Apakah ada Bramantia? Nah, ada bramantia@gmail.com yang namanya Ikhwan yang tadi. Ini adalah bertujuan untuk menambah data admin. Kemudian cepat saja kita put. Ini kita sudah siapkan. Postnya kita simpan terlebih dahulu agar tidak baca. Put. Kemudian di put email, password, nama. Nah, di put ini kita nambahkan ID karena ini adalah update. Put update. Kita coba yang ic@gmail.com 57. ic@gmail.com. Oh, ini udah nggak ada. Berarti pakai yang bramantia@gmail.com aja. Ya, 5 Bramantia ini ya. 59 dengan nama Ikhwan. Ikhwan kita tambah Ikhwan 123. Yang tadi kan masih Ikhwan, kita nambahin 123. Kemudian emailnya kita ubah jadi Ikhwan BGU. Yang Ikhwan BGU aja. Yang tadinya 12345 ID. Oh ya, authorization-nya jangan lupa. Dolphin karena dapat berbeda-beda ya. Benar kan 59 ID 59 bramantia@gmail.com. Ini nantinya akan berubah.
Kita send dulu. Nah, update berhasil. Apakah berubah yang bawah sendiri dari bramantya@gmail.com jadi ikhwan123? Iya, Ikhwan BYU. Tadi kan Ikhwan123 nih, benar. Kemudian kita untuk menghapus, kita cukup ini aja untuk menghapus dari del ini, kita cukup menghapus nomor 59 ini. Apakah kita bisa? Authorization-nya jangan lupa. Benar. 59 yang tadi kita udah buat, kita send aja. Send. Delete berhasil. Apakah berhasil di sini? Nah, angka 59 sudah tidak ada. Begitu dari data admin. Kemudian produk. Dari admin sudah, kemudian produk. Ini login masih diperlukan. Dari admin get. Untuk menambah authorization-nya kita bedakan. Kita alihkan ke produk. Produk terdapat ID admin, admin nama, harga stok. Nah, kemudian kita ke penjelasan coding. Sama seperti dari admin, yang membedakan adalah unsur produknya. Terdapat banyak isi, yaitu ID admin, ID, nama, harga, dan stok. Yang nanti akan berhubungan dengan item transaksi dan transaksi. Oke, kita akan jelaskan. Nah, produk get ini untuk melihat, untuk cek result, maka akan sukses ada data found, produk. Kemudian produk post. Produk post menggunakan admin ID, jika admin kosong, jadi admin ID tidak boleh kosong. Kemudian cek admin dari validasi dari ini tuh dari ini dari model produk. Nah, model produk dari buat admin delete itu. Terus kita masuk tuh produk admin message, ID tidak dibuat, nama harus nama di post, nama tidak boleh kosong, harga tidak boleh kosong, dan harga di sini harganya harus diisi dengan angka karena is numerik angka. Kemudian data stok, stok tidak boleh kosong, dan stok harus berbentuk angka. Stok harus diisi angka karena is numerik. Kemudian validation, apabila salah, success false, message data tidak valid. Kemudian pada REST control ID. Kemudian produk put atau edit. Sama seperti ini, tapi yang membedakan adalah ini terdapat ID. Jadi ID tidak boleh kosong, ID admin tidak boleh kosong, dan ID admin, cek admin dari data produk yang mengarah pada database MySQL untuk menemukan cek administrasi. Apabila tidak ditemukan, ya admin ID tidak ditemukan. Harga dia harus stok tidak boleh kosong, sama stok harus diisi, data tidak valid. Kemudian put, put dari true, update berhasil. Kemudian produk delete sama, kita cuma menggunakan ID doang. Dari data deletion, apabila berhasil data delete berhasil, udah. Kita ini di modelnya ini ya, update produk, delete produk gitu, untuk memanggil sih. Ya sudah, kita cek dari data gate-nya. Ubah dulu, send kita. Nah, ini adalah data dari produk. Coba kita buka. Ini data dari produk. Keyboard, nih, Logitech, 123, dan terus ini sama. Kemudian post. Kita sudah siapkan postnya. 44.
Mouse Logitech 1234 stoknya 25. 44 stoknya 25. Mouse Logitech 123 bukan. 1234. Kita ganti deh, kita ganti keyboard. Jangan mouse. Supaya beda. Keyboard. Harganya 200. 200. Stoknya 30. Kita post dari admin send. Oh, loginnya baru. Kita coba request lagi. Kita post produk. Nah, insert berhasil. Keyboard 230. Kita coba cek. Keyboard 230 dari stok 30. Berhasil. Kemudian kita ubah dari put yang tadi udah dijelaskan di itu. Kita coba kontrol untuk kembali token. Kemudian dari nih 44 keyboard benar. Keyboard mekanikal. Kita coba mekanikal. Harganya kita naikin. Jadi 300. Stoknya nggak usah ditambah 30 aja. ID-nya berapa ya? ID 12. Coba 12. And buat mechanical. Nah, update berhasil. Keyboard mechanical 300. Kita coba refresh. Ini masih keyboard ya. Angka 12. Keyboard 230. Kemudian kita ituin. Terus keyboard mechanical. Udah. Kemudian kita delete. Ya, kita delete. Authorization. Kita ubah. Kita body. ID nomor 12 kita hapus ya. Yang tadi keyboard mechanical. 12. Kita simpan dulu nggak sih? Save. 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 Kita delete nomor 12. Authorization udah. 10. Nah, delete berhasil. Yaitu 12, 44, keyboard mechanical 300 dengan stok 30. Coba kita ituin. Ya, udah hilang keyboard mechanikalnya. Kemudian lanjut ke transaksi. Kita save dulu. Kemudian lanjut ke transaksi. Kita jelaskan coding terlebih dahulu. Nah, sama seperti halnya yang tadi, transaksi get cepat saja. Data font bila menjadi benar. Nah, ini ada yang berbeda. Transaksi bulan ini dari data get. Data get transaksi bulan ini dan total data font, total transaksi. Ini cuma get untuk melihat transaksi pada bulan ini. Nah, kemudian data transaksi pos admin sama, tidak boleh kosong, pos. Yang membedakan adalah ID dari transaksi ID, total sama. Pemrosesan ini diambil dari data transaksi. Jadi transaksi ada total, transaksi ini dibuat select from join. Buat dari join ini ada tambahannya dari join karena ini ada masuk admin ID transaksi dan transaksi dari admin ID.
yang diambil dari data admin ID. Lanjut. Dan transaksi delete. Nah, apabila delete berhasil sama. Kita lanjut. Oke, transaksi. Apakah authorization-nya udah berubah? Kita coba cek. Send. Data not for, data phone. Nah, sama apabila kita cek di sini transaksi. Data phone 4, 2000, 200.000, 500.000, 55.000. Nah, kita udah buat sebentar data phone, kemudian ke data transaksi pos. Admin ID 44. Kita coba kita coba ya. Bentar. Admin ID 44 55.000 kita nambah lah. 44 juga, tapi jangan 55.000. 4 tapi 100.000. 400.000 persen. Waduh, kita harus login lagi. Saya lupa tadi ya. Kita coba Ctrl C, post transaksi, authorization. True, insert berhasil. Kita 100.000 dengan nomor 24. Nah, coba cek. Nah, udah 44, 100.000. Kemudian put transaksi. Ini. Kita coba ubah tadi ya. 44, adinya 6. Adinya 6. 100.000 ya tadi, kita coba 200. Oh iya, authorization-nya lupa. Jangan lupa authorization. Update berhasil, kita ubah dari 100.000 jadi 200.000. Ya, udah 200.000. Kemudian kita coba get transaksi bulan ini dulu sebelum dihapus ya. Kita coba transaksi bulan ini. Nah, data font dari total yaitu 255. Dan ini adalah transaksi bulan ini. Transaksi dari bulan ini, dari total transaksi tanggal berapa sampai itu. Kemudian kita coba delete ID yang sudah kita tambahkan tadi, nomor 6 ya. Kita save dulu. Kita coba 6. Send. Oh, tokennya belum. Send. Nah, delete berhasil. Coba kita lihat transaksi. Nah, 55.000. Kemudian selanjutnya item transaksi. Sebenarnya sama item transaksi. Cuma membedakan ada beberapa tambahan. Itu saya jelaskan. Item transaksi get halnya sama. Item untuk melihat get dari item transaksi. Apabila benar data phone. Nah, ini yang membedakan adalah item transaksi by transaksi ID get. Ini adalah yang membedakan dari get transaksi atau get transaksi ID. Get transaksi diambil dari ID transaksi yang sudah dibuat, yaitu diambil dari get ID transaksi. Kalau ini kan tidak.
Kalau ini transaksi ID. Jadi ini mengubah semua yang dihapus, bukan dari transaksi ID. Jadi apabila ada beberapa transaksi ID yang sama, itu akan kehapus. Akan menampil. Ini kan get ya. Akan menampil. Kemudian atau transaksi POS sama transaksi ID, kita menggunakan transaksi ID. Kalau sebelumnya transaksinya beda kan. Sekarang transaksi ID tidak boleh kosong, transaksi ID tidak dibuka, produk tidak boleh kosong. Produk ID jaga speed dari data M item transaksi. Cukup banyak karena ini adalah ini sih get admin ini banyak form joinnya. Jadi harus berdasarkan transaksi ID. Kemudian tidak boleh kosong quantity, quantity berbentuk angka. Kemudian quantity harus berbentuk angka, harga tidak boleh harus berbentuk angka. Kemudian false, data tidak valid sama halnya. Item transaksi, saat transaksi, harga saat transaksi. Kemudian untuk item put sama membedakan cuma ada ID-nya sama halnya. Kemudian pada item transaksi delete sama item transaksi bill delete. Nah, ini berdasarkan transaksi underscore ID. Apabila berhasil, apabila tidak berhasil, ID tidak valid, delete berhasil. Gitu. Ini untuk authorization check token untuk melindungi kita ini, untuk melindungi dari agar tidak diakses di segala arah lah. Atau token tidak valid maka menggunakan authorization. Oke, kita coba praktek. Tadi transaksi bulan udah, ini udah, produk udah, item transaksi. Kita coba cek dari item transaksi. Kita coba get dulu ya. Kita coba get dulu. Kita send dulu biar baru. Authorization. Kita get dulu. Nah, data phone. Kita coba cek. Item transaksi. Nah, ID transaksi 335 100.000 40.000 benar deh. Benar. Kemudian get transaksi by ID. Kita coba cek. Coba cek nomor 5. 5. Berarti ada 2. Ah, ada 2 kan? Ada 2, 59 mouse Logitech dan 59 mouse Logitech juga. Kemudian kita post. 5, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba jelaskan dari item transaksi dari stok. Biar semua itu. Ini adalah mempengaruhi pada produk. Jadi, jika item transaksi kita buat cek di sini ya. Keyboard hotbar. Atau misal quantity, transaksi ID 5, produk ID 9. Coba kita cek 5, 9. Nah, ini 9. Transaksi ID. Admin ID. Coba kita cek. Quantity-nya kita coba buat 9 ya. Authorization-nya tadi udah. ID 14, transaksi ID 5, produk ID 11. Quantity. 11. Coba kita cek. Ada bagian produk. Berubah.
Ini berarti. Oh, semisal kita ini ya di post produk kita buat dari ID 10, kita coba ya transaksi ID. Kita coba ID-nya 10. Ini masih stoknya kan masih 23. Item transaksi itu ibarat kita membeli produk ID, berarti produk ID-nya berapa? 10. Transaksi ID-nya transaksi ID. Coba kita cek. 5 admin. Transaksi ID 5. Coba kita cek yang keyboard aja deh. Kita udah berhasil ya ini item transaksinya. Kita ubah dari 10 tadi. Oh. Kita coba di produk ya. Keyboard 443. ID-nya 3. Jadi 30. Kita coba praktekkan dari item transaksi ke penghubung produk ya. Kita coba. Kita coba ini aja. Yang keyboard mechanical 30. Kita tarik data ID-nya. 44 ya. Coba kita post produk ID nomor 3. Produk ID nomor 3, transaksi ID nomor 5. Dengan harga 55.000. Ya, benar. Kemudian dari data ke 30 tadi ya. 30 stok. Kita coba ambil 10 dari data transaksi. Jadi kita coba ambil 10. Nah, insert berhasil. Berarti dari data ke 30 ini jadi 20. Nah, dari data ke 30 ini jadi 20. Benar. Nah, itu artinya dari item stock kita coba dari item stock dari data produknya seolah 30 yang saya buat, terus item stock, item transaksi yang kita buat adalah 10, maka berkurang karena si pembeli dari item transaksi menorehkan 10. Gitu. Kemudian tadi ini kita coba put dari 2 ke 3, quantity 5, transaksi. Coba kita buat yang tadi ya. Yang put yang item transaksi. Kita coba transaksi ID 235. Transaksi ID 235. Kok nggak ada ya? Kita coba yang ini aja deh. 5, 3, 10. 5,
5, 3, 10 kita ubah. 10 kita ubah jadi 50. Biar kelihatan perbedaannya. 200 ID nomor 16. Harganya kita buat 300-an lah. Biar 53, 50. Authorization-nya jangan lupa. Ini udah kami. Update berhasil. Kita coba lihat yang nomor 16. Nah, ini udah 350, 50. Nah, kita coba nomor 16. Kita coba, udah berhasil ya. Kemudian item transaksi kita hapus. Nah, yang membedakan item transaksi by ID sama ini, kita coba ya. Ini yang lebih banyak yang kita coba buat 16 lagi coba ya. Agar bisa membedakan. Value dari ID-nya. Kita coba nomor 6 ya tadi. Jangan nomor 6, yang nomor 16 saja. 16 kita coba ya. Authorization-nya gimana ya tadi? Bentar. Oh, authorization-nya. Nah, delete berhasil. Jadi data cuma satu ya. Jadi coba. Nah, ya udah dari data ID transaksi. Sebenarnya kita bisa dari ID transaksi ini kita hapus bisa. Soal 2 ya kita hapus. 2, nggak ada 2. Adanya 7 atau 12 kita coba. 12. Dari transaksi by ID. Lupa authorization. Send. Oh, belum diisi. Udah habis ya. Kita del admin transaksi ID, kita coba cek. Oh itu 3, berarti 3. Ini bakal hapus semua 3. 3, kita ambil 3 ya. Kita ambil 3. Authorization jangan lupa. Nah, data field berhasil. Nah, 3 tadi ada berapa? 1, 2, 3. Nah, ini nanti akan kehapus semua. Itu yang membedakan. Nah, ini nggak ada 3 kan? Itu yang membedakan transaksi delete dan ID transaksi yang delete by item transaksi. Berikut adalah penjelasan yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.